Selamat datang di channel YouTube Fernando De Caprio, channel tempat berkumpulnya orang pintar. Kata orang bijak, orang pintar ketemu dengan orang pintar. Orang pintar tidak akan ketemu dengan orang bebal. Pada hari ini saya kedatangan abang saya, bro saya, yang sudah lama halam rintang di dunia peradilan. Tapi kali ini beliau mau berbagi ilmu terkait dengan adanya keributan ormas yang sempat menghebohkan di jagat maya, di mana ormas tersebut dikatakan ormas yang membuat keributan, dan ormas itu dikatakan identik dengan premanisme. Hari ini saya mengundang beliau ya selaku ketua BPPH Pemuda Pancasila Jakarta Selatan dengan jabatan tahun 2000 sampai 2023. Beliau juga seorang advokat dan kurator di salah satu asosiasi kurator dan pengurus. Inilah dia abang saya, bro saya, Daniel Dohar Papahan, SHMH MM CLA. Selamat datang Bang Daniel. Terima kasih Bang. Terima kasih diundang Bang. Siap. Gimana kabar Bang Daniel? Baik Bang. Sehat Bang? Sehat Bang. Ini thank you banget nih udah. Siap. Ini Bang Daniel berkenan Siap. mau hadir di acara podcast saya. Bang, ini kan baru-baru ini viral tuh Bang ya. Viral adanya pemukulan yang dilakukan oleh anggota Pemuda Pancasila Bang ya, terhadap anggota polisi yang konon lagi mengamankan atau membuat pengamanan dalam unjuk rasa. Kan begitu Bang? Nah, stigma yang beredar di masyarakat katanya Ormas Pemuda Pancasila ini ormas yang selalu membuat keonaran Bang. Saya hari ini mau mendengar dari abang langsung selaku orang yang dalam, selaku ketua BPPH Pemuda Pancasila Jakarta Selatan ya Bang ya. Yang pasti abang ada dan pasti mengikuti peristiwa itu Bang. Bisa Bang ceritakan Bang gimana duduk perkaranya Bang? Baik, terima kasih. Ya kalau mengenai PP ini makin dihujat, makin dicintai, makin dicari Bang. Oh siap. Hanya begitu. Mengenai kejadian waktu demo kemarin, kami dari Pemuda Pancasila sekali lagi mohon maaf, minta maaf atas kejadian yang menimbulkan polemik yang menjadi sorotan di masyarakat. Ya. Kami juga berterima kasih. Kami dari tiap kantong-kantong kader kami dikawal. Waktu sebelum demo dikawal. Sampai ke tempat demo di Senayan, dikawal di Ayomi. Ya. Mengenai kejadian tersebut, kami menduga ada oknum-oknum yang ingin menunggangi, merusak suasana damai tersebut, membuat citra kami semakin buruk. Oh, sorry Bang, kepotong Bang. Oknum itu artinya apakah ada pihak luar yang mau merusak nama Pemuda Pancasila atau jangan-jangan orang di dalam orang abang juga? Kami tidak mau berspekulasi, menghakimi. Ya. Kami melihat video-video yang ada beredar juga di kami. Ada beberapa bagian itu tidak di-shoot secara langsung. Yang kami duga di situ ada oknum pelakunya di situ. Karena kami merasa tidak mungkin kader kami itu yang secara wajar itu tiba-tiba menyerang seseorang tanpa ada dipicu sesuatu itu. Apalagi di situ diamankan, diayomi sama polisi gitu loh Bang. Sebelum ke sana nih, awak dengar penjelasan abang ini sur kali berasa Bu? Iya Bang. Sur kali. Tapi sebelum itu abang masuk di Pemuda Pancasila sejak kapan Bang? Saya masuk di Pemuda Pancasila dari tahun 2005. Kebetulan saya mendapat kepercayaan dulu di 2005, sekretaris LPP ya, Lembaga Penyuluhan dan Pembelaan Hukum Pemuda Pancasila Jakarta Selatan.
Saya sekretaris juga bidang hukum dan HAM Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Jakarta Selatan. Waktu itu masih zaman ketuanya Ketua Lasman Napitupulu. Oke. Habis itu saya naik ke DKI sekitar tahun 2008. Saya menjadi Kadif Penyuluhan Hukum, Lembaga Penyuluhan Hukum MPW PPDKI, di mana ketuanya Bang Aposan Hutagalung. Oke. Kemudian dari situ saya mendapatkan amanah kembali jadi Ketua LPPA Pemuda Pancasila Kota Depok. Oke. Waktu itu zaman kerusakan Pengadilan Negeri Depok. Oh, oke, Ya. oke, pernah dengar tuh. Ya, Bang. saya juga yang menangani. Oke. Dan sekarang saya mendapatkan amanah dari Ketua MPC Pemuda Pancasila Jakarta Selatan menjadi Ketua BPPA, Badan. Sekarang bukan lembaga lagi, Badan Penyuluhan Pembelaan Hukum Pemuda Pancasila Jakarta Selatan. Jadi Abang di situ udah sekitar 16 tahun ya, Bang ya? Kira-kira seperti itu. Wow, luar biasa nih. Berarti tidak salah saya mengundang Abang, berarti Abang sudah tahu sepak terjang dari anggota-anggota Bang ya? Seperti itu kira-kira. Jadi begini Bang Doar, kan di luar sana Ya. stigma terhadap pemuda Pancasila itu ya miring Bang ya. Siap. Dibilangnya mau apalah, kalau enggak dirangkul nanti bikin ribut. Itu gimana tuh Bang? Coba Abang jelas yang Abang 16 tahun di sana supaya kita Miring mau tapi bukan klarifikasi, gila kan, Bang? Miring bukan gila ya? Bukan. Masih bisa dituntut secara hukum kan? Iya, betul. Oke. Baik, sebelum kita bahas seperti itu, kita flashback dulu, lihat sejarah pemuda Pancasila supaya semua orang tahu apa sih ini pemuda Pancasila. Iya. Ya. Jadi pemuda Pancasila itu didirikan tanggal 28 Oktober 1959 bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, di mana situasi kondisi politik saat itu bergejolak negara serikat, bergejolak PKI. Kami dibentuk oleh bapak pendiri kami TNI bersama dengan SOPSI. Sekarang aliansinya ke SOKSI. Oke. Kami dibentuk untuk memberantas PKI bersama dengan TNI. Ya, di situ banyak sekali masyarakatnya. Baik yang berpendidikan, tidak berpendidikan, semua ada di pemuda Pancasila. Oke. Jadi istilah sekarang dari haram jadah sampai sajadah itu ada di pemuda Pancasila. Dari gembel, pengamis, bromocora, pembunuh, penguntit, tukang rusak maupun pejabat, artis, politisi segala macam ada di pemuda Pancasila. Oke. Ya, kita semua ini satu. Oke, Bang. Ya, kalau kita nggak satu, bagaimana bisa bertahan Oke. dari tahun 1959 sampai sekarang? Itulah pemuda Pancasila. Kalau mau lihat Indonesia, lihat pemuda Pancasila. Kemajemukannya, berbinekanya di pemuda Pancasila. Oh, karena di situ semua dari suku, agama dan apapun di situ semua, Bang ya. Siap, ada. Seperti kata Abang tuh mulai dari apa yang pengemis sampai yang pejabat negara pun ada di situ, Bang ya. Ada semua. Nah, jadi yang kemarin peristiwa adanya pemukulan itu seperti kata Abang, kayaknya ada rekaman-rekaman yang terpotong. Itu Siap. bisa Bang lanjutkan, gimana Bang? Ya, ada beberapa penggalan rekaman video dalam durasi pendek. Itu ada beberapa kejadian yang tidak bisa kita lihat. Oknum pelaku yang memprovokator di situ tidak bisa kita lihat. Oke. Kita baru menduga, kita tidak mau menjudge. Makanya tidak mungkinlah anggota kami tiba-tiba kalau tidak diganggu itu melawan. Oke. Nah, yang ganggu tuh kira-kira siapa Bang? Ya kita tidak mau spekulasi kata Bang. Ini tahun politik, loh. Kita Ya, nggak ya. tahu siapa yang menunggangi gitu. Iya, iya. Itu loh. Jadi waktu itu demo ya di depan DPR. gedung DPR Betul. ya. Nah, jadi suasananya ada memanas itu, apakah mungkin ada melempar sesuatu atau gimana Bang? Menurut info yang masuk dari kader-kader kami dan tim penasihat hukumnya, bahwa ada yang mendorong kader pemuda Pancasila situ. Ya. Dan di situ cepat dilerai oleh oknum kepolisian pangkat menengah itu, sempat dilerai. Tapi entah mengapa kejadian jadi memanas, terjadi pemukulan seperti itu. Kita juga tidak tahu seperti itu. Situasi lapangan panasnya kita nggak pernah tahu Bang. Gitu. Jadi didorong. Ya. Lalu dari pemuda Pancasila merasa, loh ini kayak ada intimidasi begitu? Bukan. Ada oknum yang sengaja mendorong, membuat situasi jadi naik emosinya gitu loh, Bang. Oh, oknum. Ya, oknum itu kita tidak tahu oknum itu dari mana, Bang. nggak tahu ya? Tidak tahu. Berpakaian pemuda Pancasila atau pakaian apa, Bang?
karena saya tidak ada di TKP, saya tidak mau ibaratnya membuat statement lebih detail lagi bahwa itu pakaian preman kah atau PP kah. Kalau menurut kejadian yang saya lihat, di situ semuanya pakaian PP. Menurut hemat saya, sepengetahuan saya, barangkali oknum situ sudah berpakaian PP, menyatu dengan PP. Padahal seperti kata Abang, waktu mau berdemo pun diantar baik-baik ya. Kita minta kawal. Kita minta kawal. Polisi sangat berterima kasih kami kepada Kepolisian Republik Indonesia. Kita dikawal, kita diayomi. Karena kan kejadian sebelumnya kan sempat terjadi ribut dengan FBR. Ya. Ya, kami tidak mau citra kami dirusak kembali gitu. Oke. Sementara yang sering berbuat keributan bukan kami gitu. Kami kena ampasnya mulu, kena tampiasnya gitu loh. Nah, jadi ketika terjadi pemukulan itu, Ya. lalu katanya ada anggota Abang yang melarikan diri, itu gimana Bang? Melarikan diri seperti apa? Katanya makanya waktu itu Kapolres meminta kepada oknum tersebut untuk menyerahkan diri, itu gimana Bang? Ya, oknumnya itu siapa? Yang demo itu kan banyak, Bang. Ya. Apakah benar anggota kader pemuda Pancasila? Kalau betul, tolong kasih ke kami akan bantu cari. Kami mendidik membina kader kami, ya. Tidak semuanya kader kami ini orang-orang baik semua. Banyak juga yang tidak baik, kita mau buat jadi baik. Kita kasih pembinaan, kita kasih penyuluhan. Supaya itu mereka itu berani bertanggung jawab. Kita ajarkan jiwa kesatria. Lu perbuat, lu berani tanggung jawab. Itu Bang. Tapi jangan membawa nama organisasi gitu Bang ya. Kalau dia melakukan tindakan pribadi gitu Bang ya. Ya kalau misalnya melakukan tindakan pribadi dalam situasi masih dalam ini udah resiko ormas Bang. Ya. Tidak ada ormas itu berjalan lempang terus lurus gitu. Betul. Ya kalau misal kejadian di situ kalau memang betul pelakunya pemuda Pancasila, kami mau maaf gitu. Kalau memang betul ada oknum dari pemuda Pancasila, tolong kami beri informasi siapa. Gitu. Kami akan cari. Gitu loh Bang. Karena memang kalau yang namanya berdemo itu kan mereka membawa atribut pemuda Pancasila. Betul. Salah satunya mereka menggunakan ini kan seragam kan. Betul. Nah jadi gimana pun di masyarakat luas sana yang dia adalah pemuda Pancasila, terlepas itu kata Abang ada oknum-oknum yang menunggangi karena sebentar lagi tahun politik kan gitu Bang. Nah ini saya mau menggali Abang lebih dalam nih. Apakah dari pemuda Pancasila sudah membuat satu ini dibentuk tim pencari fakta atau gimana Bang? Ya, kami minta cari siapa oknumnya. Kami tidak tahu apakah itu benar kader dari pemuda Pancasila atau ada oknum yang menunggangi gitu Bang. Kalau cuma diminta itu, ya kan masih abu-abu Bang. Masa kita harus bertanggung jawab kalau kader kami tidak bertanggung jawab? Bukan pelakunya kan gitu Bang. Nah terhadap katanya sudah ditangkap tuh anggota Abang itu gimana Bang? Ada berapa orang ditangkap Bang? Kurang lebih ada sekitar 31 sekarang, sisa sekitar kurang lebih 21 orang. Ya. Kita juga berterima kasih pada kepolisian, apalagi Polda Metro Jaya, bahwa yang tidak tersangkut itu langsung dilepaskan setelah pemeriksaan BAP. Kita sangat berterima kasih. Ibaratnya presisinya betul-betul presisi, tegas, tegak lurus, gitu Bang. Yang bersalah, ya mau proses gitu. Apalagi kalau misalnya ada video-video mendukung bahwa itu pelakunya atau segala macam, mohon proses, silakan. Kita tidak akan menutupi, kita akan tidak akan membenarkan kader-kader kami untuk berperilaku yang buruk. Tidak, silakan proses. Ini negara hukum, kami tunduk pada proses hukum, aturan hukum yang ada di Republik Indonesia ini, gitu loh. Jadi yang ditangkap 31, udah dilepaskan 20? Ya, kira-kira sekitar antara 20-21 masih ada di Polda Metro. Oh, masih ditahan di Polda Metro Jaya. Iya. Itu sudah, berarti udah masuk proses ini Bang, penyelidikan? Iya. Oh, Seperti itu. diduga mereka memang ini pelakunya bagaimana Bang? Kita masih belum tahu Bang. Itu kan kita masih menghormati ranahnya kepolisian. Biarlah mereka bekerja, menggali dari A sampai Z, benar tidak gitu. Kalau misalnya tidak benar, kita mohon tolong dilepaskan. Kalau misalnya menurut hemat mereka benar, monggo, mari naikkan ke persidangan. Kami akan mengawal kader kami melakukan pendampingan hukum dari proses kepolisian sampai persidangan. Itu kan hak setiap orang juga, termasuk hak kader kami untuk mendapatkan pembelaan hukum. Iya. Nah, terkait dengan pemukulan yang terjadi kepada pihak kepolisian itu gimana? Apakah ada dari pemuda Pancasila datang meminta maaf langsung atau gimana Bang? Kemarin sekjen kami pun
dari MPN sudah datang diperiksa ke Polda Metro Jaya, dan habis pemeriksaan juga meminta maaf atas insiden kejadian yang tidak mengenakan, bikin heboh publik sejagat di Indonesia ini, bahwa lagi-lagi PP buat onar, lagi-lagi PP biang kerok, kekerasan segala macam. Kami mohon maaf, gitu. Kami mohon maaf. Karena situasi lapangan, kita tidak bisa menduga apabila ada insiden-insiden yang tidak kami harapkan, gitu loh. Gitu loh. Tapi sudah dilakukan apa maksudnya pernyataan atau memohon maaf kepada Sudah kita statement secara langsung, kita lakukan pendekatan persuasif, kita intens, Bang. Gitu. Apakah pihak kepolisian yang pasti yang langsung yang menderita katanya luka itu sudah memberi maaf, Bang? Kalau itu kita belum bisa menjawab, ada yang bukan ranahnya saya, Bang. Iya. Yang secara jelas kami meminta maaf atas insiden yang tidak mengenakan, gitu. Karena kan kita juga kan di Republik ini seperti kata Pak Kapolri, kalau bisa memang pihak-pihak yang bersengketa atau berperkara bisa didamaikan, kan nggak perlu harus masuk jalur hukum, artinya masuk ke peradilan, kan itu, Bang. Nah, makanya saya tanyakan sama Bang, apakah pihak pemuda Pancasila sudah kami sudah berusaha, Bang. Kami sudah berusaha. Mohon maaf, gitu. Kami sudah berusaha. Tinggal ke kepolisian bantu kami sebagai mediatornya, penengahnya. Yuk, kalau perlu di kepolisian supaya tempatnya netral, gitu loh. Kami akan meminta maaf kalau perlu. Minta maaf. Kalau misal ada kerugian, misal ada luka atau apa, monggo, kami akan bertanggung jawab. Apalagi pelakunya jika betul kader kami, proses. Kami tidak akan tahan itu. Silakan. Tapi sudah dilakukan, Bang, ya? Sudah. Ya mudah-mudahan sih artinya seperti apa perintah Pak Kapolri juga. Siap. Kalau memang bisa didamaikan pihak itu ya jangan sampai juga naik kan proses peradilan, kan itu, Bang. Nah, terus bagaimana usaha dari organisasi, Bang, terhadap anggota Abang yang tadi tuh perlu dibina, atau seperti apa yang selama ini yang dilakukan oleh organisasi supaya stigma jelek itu kepada pemuda Pancasila tidak menempel, gitu, Bang? Ya, pertama kan harus kasih efek jerah. Oke. Efek jerah. Apabila sudah efek jerah, dia melakukan lagi, secara otomatis kita akan sanksi tegas keluar dari pemuda Pancasila. Jangan kotori loreng kami. Itu yang kami tegaskan. Maksud saya, apakah ada di organisasi Abang tuh pembinaan, misalnya ada diklat supaya mereka juga mengerti hukum, terutama kan Abang ini di bagian hukum ini, Bang. Apakah ada diklat seperti apa sih kalau misalnya melakukan demo di luar sana agar jangan gampang terprovokasi sehingga itu mengakibatkan melakukan pelanggaran hukum, gitu, Bang? Apa ada nggak seperti yang dilakukan oleh pemuda Pancasila? Sudah kita sering kasih diklat. Oke. Sebelum demo pun kita kasih penyuluhan. Tolong jaga emosinya, jangan terpancing. Tetapi kan kita nggak bisa, Bang. Ini ratusan kepala, Bang. Tidak mungkin ratusan kepala itu bisa nyakut semua satu-satu. Oke. Apabila ada yang seperti itu, mereka harus bertanggung jawab kalau memang betul mereka pelakunya, gitu loh, Bang. Kalau misalnya tidak, ya jangan dong. Itu aja sih, Bang. Itu kira-kira berapa anggota PP seluruh Indonesia, Bang? Wow, bisa jutaan nih, Bang. Wow, bisa jutaan, bisa jutaan, bisa 18 atau 20 juta. Wow. Belum lagi yang di luar negeri, Bang. Di luar negeri ada juga? Ada. Sampai di mana tuh, Bang? Amerika kita juga ada pemuda Pancasila, Malaysia ada, Wow. Singapura ada, Australia ada. Warga negara Indonesia di sana kan masuk pemuda Pancasila semua. Itu terregistrasi semua, Bang? Terregistrasi. Di Belanda ada. Jadi misalnya ilegal, tolong proses supaya kader itu juga tertib, gitu. Karena kalau kader tidak punya KTA pemuda Pancasila, dia tidak mengenal siapa pengurusnya, kita akan tertibkan, Bang. Ini baru saya dengar, biasa kan ada ormas-ormas itu yang kalau anggota yang melakukan pelanggaran dia malah bilang begini, bukan apa kami, kan gitu. Kalau ini kan saya dengar dari Abang langsung, kalau memang pemuda Pancasila yang melakukan, siap diproses, kan begitu. Silakan proses. Nah, lalu bagaimana tanggapan dari anggota sendiri
terkait dengan eh, dilakukannya penangkapan kepada teman-temannya. Apakah mereka eh, apa protes, mengatakan tidak ada pembelaan organisasi kepada mereka? Itu gimana, Bang? Protes tidak, Bang. Tetapi ada juga kader-kader yang asal bicara, tidak melihat fakta di lapangan. Seperti ada yang di beberapa grup WhatsApp. Kok nggak didampingi segala macam? Padahal dia sendiri tidak pernah berkunjung ke Polda Metro Jaya. Oke. Di situ dari BPPA Nasional, BPPA DKI, BPPA MPC yang ada di seluruh Jakarta, BPPA yang ada di seluruh Indonesia merapat, Bang. Situ kasih pendampingan hukum. Gitu loh. Kita sampai minta surat rekomendasi dari Komisi 3 juga kita minta untuk bisa dijenguk. Ibaratnya keluarga juga kan pengen tahu keadaannya sehatkah, apakah kena perbal kan seperti zaman dulu. Iya, iya. Seperti itu, Bang. Kita lakukan, Bang. Dan syukurnya, puji Tuhan, alhamdulillah, kepolisian kita baik. Presisi itu luar biasa. Mengayomi, itu aja, Bang. Kita tunduk pada hukum ini. Silakan bekerja dengan sebaik mungkin. Kita akan dampingi karena itu juga ranah kita gitu, Bang. Ya, Kita ya. aja, Bang. Nah, sebenarnya kan waktu itu awal mulanya kan gara-gara ada ini ya, pernyataan ya Ya. dari anggota dewan ya. Ya, Kenapa harus bereaksi orang Abang begitu ketika ini anggota dewan tersebut mengatakan seperti itu ya? Artinya seperti kata Abang tadi kan anggota Abang tuh dibina dalam hal penyuluhan hukum juga ya, mental juga kan ditempa. Saya tahu nih, Bang. Nah, kenapa harus marah atau emosi ketika Sekarang begini. pernyataan seperti itu, Bang? Kalau misalnya bilang, abang itu pencuri, marah nggak? Kalau tidak ada bukti siapa sih marah, Bang? Boleh nggak seorang anggota Dewan yang terhormat langsung bicara seperti itu? Melegitimate satu peristiwa itu terjadi untuk semua pemuda Pancasila yang ada di negara Republik Indonesia ini. Yang ada kadernya juga di negara-negara lain. Boleh nggak? Tapi kan kalau nggak salah, saya kalau nggak salah nih, Bang Ya. ya. Saya nggak membaca sekali, nggak menonton cuplikannya. Kalau nggak salah hanya kepada oknum kok, Bang. Saya kalau nggak salah nih, Bang. Makanya saya mau minta klarifikasi dari Bang Dohan. Ya, yang menurut info yang saya tahu, komentar dari yang mulia, yang terhormat anggota Dewan, Bapak Judimar Girsa, seorang advokat senior juga, mengatakan, bubarkan saja pemuda Pancasila FDF. Kami ini lembaga resmi, kami terdaftar di Kesbangpol, ya, kami taat aturan, kami bina kader, gitu loh, Bang. Kalau kami ibaratnya Bromo Cora, tidak ada yang baik-baik, tidak mungkin. Jokowi Presiden Republik Indonesia, Maruf Amin Wakil Presiden Republik Indonesia mau menjadi anggota kehormatan pemuda Pancasila. Oh, jadi Pak Presiden anggota kehormatan? Anggota kehormatan pemuda Pancasila. Itu yang harus diketahui oleh masyarakat juga. Oh. Bahwa kami ini bukan Bromo Cora, bukan ibarat yang jelek-jelek. Lihat dong yang positifnya, jangan kalau yang lihat yang jeleknya semua langsung menghakimi. Oh iya ini PP ini bajingan ini bangsat segala macam. Nggak boleh. Tidak baik bila kita melihat suatu peristiwa sudut kecilnya aja gitu. Kita harus lihat banyak. Iya, iya. Pernah tahu nggak pemuda Pancasila banyak bangun pesantren, kasih sajadah ke ribuan masjid. Oke. Ya. Termasuk yang baru-baru ini, pemuda Pancasila kejadian di Lumajang pertama kali yang membantu, yang ngasih bantuan, yang turun ke lapangan membantu warga di Lumajang. Boleh dicek, cross check. Apakah omongan saya benar atau saya hanya buat pemanis mulut? PP yang pertama kali ke Lumajang langsung turun. Tidak hanya di Lumajang, waktu kejadian tsunami, PP yang pertama kali mendarat di sana kasih bantuan turun langsung bersama dengan bapak organisasi kami TNI. Itu, Bang. Oh, jadi saya baru tahu nih, Bang. Ya. Bahwasanya anggota Dewan Kehormatannya Pak Presiden ya, Betul. dan Bapak Wakil Presiden ya. Betul. Dan kami silakan KTA loh, resmi. Oh. Jadi kalau tidak ada KTA, silakan proses ilegal. Supaya kader itu tunduk, gitu loh. Tunduk. Kita punya kartu tanda anggota. Ya. Ibaratnya, lu tuh warga negara PP, lu harus punya KTA. Lu harus tahu siapa pengurusnya, aturan seperti apa, lu harus tahu. Gitu. Pak, kalau organisasi lain belum tentu tuh Pak Presiden sama Bapak Wakil Presiden mau. Ini kan berarti luar biasa nih, Bang. Ya, seperti Nah, itu, Bang. tapi stigma di luar sana itu tadi. Ya, begitulah Bang, PP Wah, Bang. miring. Stigma miring, Bromo Cora, masih kaitan dengan Orde Baru, ya nggak apa-apa.
Wajar. Namanya juga ormas. Iya. Semakin dihujat, semakin dicintai, ya kan. Makin dia gali-gali lagi PP itu apa sih? Ya kan? Kalau nggak kenal PP kan nggak cinta, Bang. Iya. Ya, gitu. Maksud saya, nah ketika misalnya itu anggota dewan mengkritik, Ya. mengkritik menurut saya mengkritik baik mungkin, menurut saya nih Bang, ya kan? Kenapa harus disikapi dengan mendemo atau Kalau marah-marah gitu? mengkritik membubarkan itu baik atau buruk? Ya kalau masalah kadang-kadang kan di dunia apa sekarang informasi terbuka ini banyak sekali bilang bubarkannya itu siapa segala macam. Nah kan begitu banyak tuh bilang, bahkan ada itu organisasi di apapun dibilang bubarkan tuh, tapi kan ya ditanggapi dengan dingin saja gitu. Kalau kita bilang membubarkan harus ada faktanya, Bang. Harus ada bukti-buktinya, Bang. Mhm. Apalagi dilontarkan oleh yang mulia, yang kami hormati, yang kami banggakan, anggota Dewan DPR RI, seorang advokat senior. Apakah pantas seperti itu, Bang? Ya, maksud saya supaya kita ini juga ya, Ya. di penonton di luar sana, Ya. akar ini juga ya. Ya. Nah, pasti ada juga yang mengatakan, masa dia bilang cuma bubarkan aja, langsung emosi. Nah, ini berarti organisasi gimana nih? Nah, kan ada juga Bang, orang-orang bilang misalnya kepada partai tertentu itu, Ya. bubarkannya Pak partai itu katanya, karena tuh partai nggak jelas tuh katanya. Nah, itu kan nggak harus jadi harus marah-marah gitu Bang, atau membuat menggerakkan puluhan ribu orang demo gitu Bang. Ya, berarti anggota dari partai itu merasa tidak ada yang tersakiti. Di sini kan kami tersakiti, Bang, dibilang bubarkan. Disamakan buat rusuh di situ. Kejadian yang di Tangsel antara PP sama FBR. Apakah Abang itu tahu kejadiannya sampai memulai duluan? Nah, kalau itu saya nggak tahu Bang. Jadi rangkaian peristiwa itu jangan diambil secuilnya aja, Bang. Rentetannya harus full gitu loh. Baru lontarkan kalimat. Elok kan? Iya. Ya, kalau nggak begitu, nggak elok dong. Betul. Nah, itu dia. Jadi Soro ada dari Bang Duar nih. Jadi berarti rentetan peristiwanya itu berawal dari keributan ormas di Tangsel. Ya. Oleh anggota dewan Ya. bilang bubarkan aja itu dua-dua katanya. Betul, nggak boleh kejadian tempatnya kecil tiba-tiba langsung diglobalkan bahwa bubarkan itu. Boleh nggak, Bang? Iya. Kan gitu. Itulah yang memicu Betul. anggota akhirnya melakukan demo Betul. besar-besaran begitu. Dari Sabang sampai Merauke, Bang. Bukan hanya Jakarta. Itu, Bang. Nah itu tidak kayak abang salah satu pimpinan ya, misalnya abang tidak menyejukkan anggota, udahlah nggak usah demo, itu kita anggap sebagai kritik yang membangun kepada organisasi. Gimana tuh Bang? Masing-masing punya hak, Bang. Hak suara. Hak untuk mengungkapkan pendapat yang dilindungi oleh konstitusi. Masa kita mau larang, Bang? Iya. Anggota kita mau menyuarakan unek-uneknya. Maksud saya nggak ada waktu itu supaya mereka tidak berdemo. Udahlah, nggak usah lah. Anggap aja itu kalau mengkritik kita untuk membangun kita gitu Bang. Kalau mengkritik itu kan ya tolonglah persuasif seperti apa, bukan membubarkan, Bang. Gitu. Membubarkan berarti kan kami ini ormas yang nggak benar gitu, Bang. Isi-isinya penjahat semua gitu. Maka aku bilang, lo nggak ngambil secuil aja langsung menghakimi, macam Farisi aja begitu kan? Iya. Gitu loh, Bang. Emangnya Tuhan? Iya. Tuhan aja nggak langsung begitu kok. Kalau bisa meredamkan masalah yang besar jadi kecil. Bukan yang kecil jadi langsung lebar. Gitu loh, Bang. Harusnya dia malah mengapakan kepada ormas itu untuk tidak melakukan ini lagi ya pertengkaran. Harus berhati dingin gitu Bang ya. Dan turun nggak ke lapangan gitu loh. Kalau cuma komentar bla bla bla, ya anak TK aja ngasih komentar. Nggak bakal kita jawab. Ini anggota yang mulia. Nah, ini kita komentari. Iya. Sakit nggak kalau tiba-tiba dibilang abang pencuri? Nah gitu. Keluarga abang pencuri gimana? Yang lain pasti turun, Bang. Iya. Gitu, Bang. Padahal artinya kalaupun ada melakukan yang seperti abang bilang itu oknum ya. Oknum, Bang. Jangan menyamaratakan ya. Jangan menyamaratakan. Nah, jadi ini yang baru saya clear nih Bang. Nanti di penonton
channel YouTube Fernando DiCaprio ya. Jadi sudah tahu seperti apa sih duduk ceritanya sebenarnya, sehingga pemuda Pancasila ini mengadakan demo besar-besaran ya, yang menghebohkan jagat maya. Waktu itu saya melihat semua stasiun TV memberitakan itu, dan stigmanya memang negatif kepada pemuda Pancasila. Nah, makanya saya meminta langsung kepada Bang Dohar, dan beliau mau memberi keterangan, mau klarifikasi seperti apa sih kejadian yang sebenarnya, kan begitu. Nah, Bang, ini saya ini lagi Bang bertanya terkait dengan susunan kepengurusan pemuda Pancasila Ya. di di daerah-daerah. Ya. Apakah mereka itu tunduk aturan kepada peraturan dari organisasi? Karena kadang-kadang saya pernah juga melihat tuh Bang, mereka katanya sering terjadi bentrok tuh gara-gara itu tadi, ada oknum-oknum yang pakai loreng abang itu, ya ini membuat onar-onar gitu lah. Sekarang kita kembalikan lagi ketegasan pengurusnya seperti apa. Seperti kejadian di Jakarta Selatan. Saya dengar informasi yang masuk ke saya, ke Badan Penyuluhan Pembinaan Hukumnya. Ada Bang, oknum PP, misalnya di daerah A, itu, daerah perbatasan. Pakai PP buat malak-malak. Saya kontak, kebetulan ngasih info orang polsek. Saya bilang, Bang, tangkap aja Bang. Permak langsung kalau perlu. Saya tanggung jawab, nggak bakal saya kasih bela itu Bang. Dia tahu bahwa loreng ini jangan dikotori. Kalau dia kader, jangan pakai baju PP Bang kalau buat yang jahat Bang. Malu kita. Iya, betul. Apalagi itu bukan zamannya preman lagi. Ya. Ini negara bukan barbar. Gitu. Itu Bang yang harus kita tegasin. Kita kembalikan lagi ke pengurusnya. Sikap tegas pengurusnya seperti apa? Gitu Bang. Nah, jadi ini saya sudah dari Bang Dohar langsung. Artinya kalau ada oknum melakukan hal-hal demikian, itu hanya segelintir orang dan ulah oknum. Nah, jadi jangan dibawa-bawa kepada organisasi yang cukup besar ini ya. Karena tadi Bang Dohar sendiri ngasih tahu, bayangkan aja anggota Dewan Kehormatannya Bapak Presiden, ya pasti pemuda Pancasila menjaga marwah tersebut. Seorang presiden menjadi anggota kehormatan luar biasa. Wapres. Nah, wapres luar biasa itu, kan begitu. Menteri-menteri anggota pemuda Pancasila. Menteri. Jadi sebenarnya, nah ini tadi kalau Sekjen PDIP kader pemuda Pancasila, kenapa itu kok bisa dari ini Bang Hasto juga ya, dari anggotanya yang mengelontarkan itu. Itu kan itu lagi oknum juga Bang. Oknum partai Bang, ya kan? Iya, Mungkin masing-masing anggota kan beda-beda individunya Bang. Iya. Jadi disaring atau enggaknya kan, masa kita mau salahkan abang ngomongnya nggak enak ke aku, masa kita mau salahkan organisasi pengacara? Nggak mungkin kan Bang. Oh, jadi ini baru saya dengar nih, ternyata Sekjen PDIP pun anggota pemuda Pancasila. Sekjen Hanura juga ya? Kodrasa. Pemuda Pancasila, Ketua Pemuda Pancasila Sumatera Utara, Wakil Gubernur Sumatera Utara, kader Pemuda Pancasila. Kita harus bangga itu. Jadi sebenarnya orang-orang top semua nih di Pemuda Pancasila ya. Jadi luar biasa. Jadi ini supaya clear nih semua di luar sana ya. Jangan selalu menanamkan stigma negatif kepada Ormas Pemuda Pancasila. Saya langsung mendengar nih dari Bang Dohar, karena beliau sebagai Ketua BPPH Pemuda Pancasila Jakarta Selatan ya. Nah, ini Abang memberikan statement ini, artinya Abang berani dong bertanggung jawab bahwasanya apa yang terjadi di lapangan itu bukan tindakan mengatasnamakan ormas ya, mereka tuh itu oknum Bang ya. Oknum. Clear Bang ya. Clear. Nah, jadi Abang pun di sini artinya mau mencerahkan kepada anggota Pemuda Pancasila supaya
jangan terbawa-bawa dengan oknum yang melakukan. Betul. Sebelum demo pun kita dikawal sama kepolisian, kita jelaskan. Tolong jaga emosi, jaga ketertiban, jaga keamanan, jangan buat keributan di situ. Ada kepolisian, kita dikawal. Karena situasi saat itu juga lagi panas. FBR masih mencoba-coba nih membuat keributan, membuat nama PP ini jelek. Nanti dia mungkin diambil keuntungan atau apa. Ya kan di lapangan di bawah-bawah anak-anak kan tahu sendiri cari makan bang kan gitu Pak. Tapi kan yang jelek jadi keseluruhan. Kita berusaha meredam. Jangan kita gedekan api, kalau bisa kita kecilkan api. Gitu loh. Jaga, kasih wejangan, kasih bimbingan, kasih pimpinan yang baik gitu loh bang. Ya, kalau di lapangan terjadi seperti itu, ya secara kesatria tanggung jawab. Kalau misalnya melakukan sesuatu yang salah, proses. Oke, nah bang, apa yang bisa bang sampaikan ya melalui channel ini kepada seluruh ya anggota pemuda Pancasila di seluruh Indonesia, ya, karena penonton channel kita ini jangankan Indonesia, udah sampai ke Belanda dan Vietnam, ya, mungkin bang Daniel bisa menyampaikan himbauan atau juga mengklarifikasi kepada pihak kepolisian terkait peristiwa yang terjadi kemarin tuh. Ya, kami memberi kewenangan penuh pada kepolisian untuk menyelidiki masalah ini dari A sampai Z, mencari titik terangnya, karena itu kan ranahnya kerjaannya kepolisian. Kita tidak akan ganggu itu. Jika benar ada oknum pelakunya dari pemuda Pancasila, silakan proses. Jika tidak, tolong dikeluarkan. Ya. Untuk masyarakat yang belum tahu tentang pemuda Pancasila, yang ibaratnya bisanya menghakimi menjudge layaknya Tuhan, monggo masuk aja pemuda Pancasila. Yuk kita lorengkan pemuda Pancasila yuk. Enak kan pakai warna oranye hitam itu kan. Jenggot dikit nggak apa-apa lah, dibilang bermocora ya. Tapi kita kan bukan miring-miring gila gitu loh. Kita bertanggung jawab jadi kesatria. Ketum kami, senior kami mengajarkan. Jadi bertanggung jawab. Jadi laki-laki di tengah laki-laki, bukan laki-laki di tengah perempuan. Kalau berani anggar jago, berani berbuat salah, tanggung jawab laki-laki gitu loh. Untuk pemuda Pancasila dimanapun berada, jangan takut. Jangan takut. Jika Anda benar, gas terus. Kita tidak akan membiarkan satu kader pun berjalan sendiri, apalagi menghadapi masalah hukum. You never walk alone. BPPH dampingi selalu. Amanah akan selalu kita jaga, kita tegakkan. Marwah tetap terjaga. Pancasila abadi. Oke, waduh luar biasa nih. Inilah seorang kader pemuda Pancasila. Tadi kata Bang Dohar, berani ya, apalagi menegakkan kebenaran ya. Betul. Membawa nama Pancasila itu luar biasa loh. Ya, tidak semua orang berani membawa nama Pancasila. Ya, oke Bang Dohar, buat ini penonton channel YouTube Fernando ada mungkin supaya lebih maju lagi gimana ya Bang? Ada yang mau disampaikan Bang? Ya, semakin banyak lah topik-topik yang lebih gimana ya, lebih bisa mengundang supaya bisa nonton channelnya Siap, gitu. siap. Dan kita akan bantu-bantu share lah. Siap. Ada lagi Bang? Ya, kalau bisa masuklah Loren PP, Pak. Oh, siap. Ini saya udah diajak untuk jadi anggota PP sama Bang Dohar. Nanti boleh juga nih kalau Bang Dohar ngasih saya loreng PP, Oh, siap. mungkin saya bisa segera bergabung ya. Siap, Pak. siap, siap. Jadi Bang, di akhir sesi saya selalu membagikan quote. Ya, ini saya bagikan quote terkait dengan apa yang sudah Abang sampaikan ya. Siap. Untuk tidak menyalahkan siapapun ya. Siap. Nah, dia bilang begini Bang, belajarlah untuk tidak menyalahkan orang lain, belajarlah untuk lebih menghargai orang lain, karena kita butuh orang lain. Cocok. Nah, jadi seperti kata Bang Dohar itu, ya jangan pula ada oknum-oknum di luar sana hanya menyalahkan, stigma miring kepada PP ya. Karena ternyata seperti kata Bang Dohar, kejadian di Lumajang itu ya PP yang pertama ya. Langsung turun Wakil Langsung. Ketua MPR, Nah. Mansur, Wakil Ketua MPN Pemuda Pancasila. Nah, Ketua bayangkan MPR. aja. Ketua MPR langsung ya. Itu sebagai apa Bang? Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila. Wakil Ketua Umum ya. MPN. Tuh Bang Sud ya. Jadi karena tadi dia bilang
karena kita butuh orang lain. Kita butuh pemuda Pancasila ya untuk lebih mempererat persatuan dan kesatuan bagi seluruh Indonesia. Karena di tubuh pemuda Pancasila dari suku manapun berkumpul, dari agama manapun berkumpul ya. Jadi memang disitulah wadah sebenarnya karena sudah membawa kata Pancasila. Itu aja Bang Dohar yang bisa kita hari ini. Ya kedepannya nanti saya minta Bang Dohar lagi mengisi podcast saya. Siap, Bang. Dengan tema-tema yang lain. Siap. Ya, Abang tetap jaga kesehatan. Siap, Abang. Karena kita masih di masa pandemi ini ya, sampai kita nanti herd immunity ya Bang ya. Siap. Tetap semangat Bang. Siap. Tetap mengedukasi anggota Bang selaku Abang seorang pengacara kondang. Siap. Thank you Bang Dohar. Thank you.